Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Mufidah dari Program Studi Teknik Elektro Universitas Pamulang dengan NIM 1910101000298. Pada semester 5 ini, saya mengikuti program MBKM dari Kemendikbud, yaitu Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka, dan saya ditempatkan di Universitas Sumatera Utara. Selain itu, saya juga tergabung dalam kelompok modul Nusantara bersama mentor Bapak M. Hadian. Nah, sebelum masa pertukaran mahasiswa ini berakhir, kami diminta untuk membuat suatu kontribusi kepada masyarakat, yang artinya kami diminta untuk menyelesaikan permasalahan apa yang ada di masyarakat sekitar kita. Nah, untuk itu, saya memilih untuk memecahkan masalah dari beberapa teman-teman saya yang kesulitan untuk membaca sebuah gerbang logika dan membuat tabel kebenarannya. Nah, teman-teman, untuk bisa membaca sebuah gerbang logika dan membuat tabel kebenarannya, kita harus tahu dulu ada berapa jenis gerbang logika, ciri-cirinya, rumusnya, dan tabel kebenarannya. Yang pertama adalah gerbang N, yang ditandai dengan bagian yang terkena input berbentuk datar dan yang menuju output adalah setengah lingkaran. Dengan rumus, output adalah hasil perkalian dari input. Dengan tabel kebenaran, jika salah satu atau semua inputnya 0, maka outputnya 0. Dan jika semua inputnya 1, maka outputnya 1. Yang kedua adalah gerbang OR. Jika dengan ciri-ciri bagian yang terkena input berbentuk setengah lingkaran dan yang menuju output adalah mengerucut. Dengan rumus, output adalah hasil penjumlahan dari input. Dengan tabel kebenaran, jika salah satu atau semua inputnya bernilai 1, maka output bernilai 1. Dan jika semua input bernilai 0, maka outputnya 0. Yang ketiga adalah gerbang NOT atau gerbang kebalikan ditandai dengan gerbang berbentuk segitiga dengan sebuah lingkaran kecil di ujungnya yang menuju ke output. Dengan rumus, output adalah kebalikan dari input. Dengan tabel kebenaran, jika inputnya 0, maka outputnya 1, dan jika inputnya 1, maka outputnya adalah 0. Yang keempat adalah gerbang logika NAND, NAND, yaitu dengan ciri-ciri bagian yang terkena input datar dan bagian yang menuju output setengah lingkaran dengan ada titik kecil di depannya. Dengan tabel kebenaran, jika salah satu atau semua inputnya bernilai 0, maka outputnya adalah 1. Tapi jika semua inputnya bernilai 1, maka outputnya adalah 0. Yang kelima adalah gerbang logika NOR. Dengan ciri-ciri, bagian yang terkena input setengah lingkaran dan bagian yang menuju output adalah mengerucut dengan ada titik lingkaran kecil yang menuju ke output. Tabel kebenarannya adalah jika salah satu atau semua input bernilai 1, maka output bernilai 0. Dan jika semua input bernilai 0, maka outputnya bernilai 1. Nah, teman-teman, sekarang kita langsung masuk ke contoh pembacaan dari gerbang logika ya. Ini ada dua input. Dua input untuk membuat suatu tabel kebenaran adalah rumusnya 2 pangkat N. Karena 2 input, maka 2 pangkat 2 sama dengan nanti akan ada 4 tabel kebenaran. Nah, input yang pertama adalah input A. Namun di input A ini tidak hanya A doang, tidak hanya A saja, tapi juga ada A not. Yang B juga ada B not-nya. Kemudian yang pertama ini dari mana? Oh, dia dari A not, dan dari B inputnya. Kemudian yang kedua ini adalah dari A dan dari B. Yang ketiga dari
dari B not dan dari A, dan yang keempat dari A not dan B not. Ini merupakan gerbang N, di mana gerbang yang ini, 4 gerbang ini merupakan gerbang logika N, di mana outputnya nanti adalah hasil perkalian dari input, yaitu A dikali B, A aksen dikali B, A dikali B aksen, dan A aksen dikali B aksen. Kemudian masuk ke gerbang OR, di mana gerbang OR ini outputnya adalah hasil penjumlahan dari input-input ini. Langsung kita tulis saja ya. Inputnya adalah 0, 0, 01, 10, dan 11. Kemudian A not adalah kebalikan dari input. Berarti kalau input di A yang pertama adalah 0, maka dinotkan jadi 1. 0 jadi 1, 1 jadi 0, dan 1 jadi 0. Kemudian B, input B 0, maka outputnya 1. Input B nya 1, maka 0, 0, 1, 1 jadi 0. Kemudian di sini ada A not B. Tadi A not B ini merupakan gerbang logika N, di mana outputnya adalah hasil perkalian dari input. Dan perlu diketahui, perlu diingat kalau tabel kebenarannya adalah jika semua atau salah satu gerbang logika bernilai inputnya bernilai 0, maka outputnya bernilai 0 juga. A aksen B, maka kita tutup dulu nih yang bagian B sama bagian B sama bagian A-nya. Jadi kelihatan mana inputnya. Tadi gerbang logika N adalah jika semua atau salah satu input 0, maka outputnya 0. Berarti yang ada 0-nya ini udah otomatis 0. Berarti yang semuanya 1, 1. Kemudian A dan B. Berarti yang ditutup ini A dan B. Jika semua atau salah satu 0, berarti yang ada 0-nya kita outputnya tulis 0, dan ini semuanya 1 ya. Kemudian A dan B aksen. A dan B aksen. Jika ada 0-nya, kita langsung tulis 0, ini semuanya 1, berarti 1, ini 0. Kemudian A aksen, B aksen. Nah, A aksen, B aksen. Berarti semua 1, 1, ada 0-nya, 0. Kemudian yang Y. Yang selanjutnya, kemudian masuk ke gerbang logika OR, di mana outputnya adalah hasil penjumlahan dari input, hasil dari input. Berarti Y ini atau Y itu A aksen B ditambah AB ditambah AB aksen, dan ditambah dengan aksen B aksen. Nah, caranya gimana? Tabel kebenarannya kalau gerbang logika OR adalah jika semua atau salah satu inputnya ada satunya, maka outputnya bernilai 1. Nih ya, jika ada yang 1, outputnya bernilai 1. Jika ada yang 1, outputnya bernilai 1. Ada yang 1, outputnya bernilai 1, dan 1. Nah, jadi output Y di sini nilainya adalah 1, 1, 1, dan 1. Nah, teman-teman, itu tadi jenis-jenis dari gerbang logika, cara membacanya, dan juga cara membuat tabel kebenarannya, serta cara menyelesaikan sebuah contoh soalnya. Demikian dari saya, terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.